Saya Ale dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas emiten pertambangan emas, perak, dan tembaga, yaitu PT Merdeka Copper Gold atau MDKA. PT Merdeka Copper Gold menyiapkan anggaran belanja modal sekitar 750 juta US dollar atau setara dengan 11,15 triliun rupiah pada tahun 2023 ini. Belanja modal tersebut antara lain akan digunakan untuk proyek acid iron metal sebesar 250 juta US dollar, pengembangan tambang Sulawesi Cahaya Mineral sebesar 90 juta US dollar, proyek emas Pani 110 juta US dollar, serta smelter Sahui Nikel sebesar 130 juta US dollar. Belanja modal tersebut bertambah sekitar 5 triliun rupiah dari anggaran belanja modal tahun lalu yang berada di kisaran 390 juta US dollar atau 5,8 triliun rupiah. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari MDKA saat ini? Yuk kita review. Tetapi sebelum itu, ayo di like, share, dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan dari channel ini. Sepanjang tahun 2022, emiten pertambangan emas dan tembaga ini berhasil mengakuisisi kepemilikan dan investasi pada berbagai proyek tambang emas, nikel, tembaga, dan kobalt. Keberhasilan atas akuisisi menghasilkan fundamental bisnis grup MDKA yang makin bertambah solid dan meningkatkan pendapatan sebesar 74% year on year. Pada kuartal pertama tahun 2023, pendapatan itu meningkat menjadi 214,2 juta US dollar. Peningkatan pendapatan ini diantaranya berasal dari kontribusi salah satu anak perusahaan MDKA yang baru saja melaksanakan penawaran umum saham perdana, yaitu PT Merdeka Battery Materials, melalui penjualan Nickel Pig Iron atau NPI. Grup MDKA akan terus berusaha untuk memperkuat fundamental bisnis melalui inovasi, optimalisasi peluang investasi, dan penguatan anak usaha yang terus memberikan kontribusi maksimal terhadap kinerja grup. MDKA juga masih memiliki ruang pertumbuhan yang besar dalam meningkatkan kinerja keuangan. Rekam jejak mereka solid, dan fundamental bisnis yang ditopang oleh kinerja positif dari anak usaha telah menjadikan MDKA sebagai perusahaan pertambangan dengan valuasi yang terus tumbuh positif. Untuk mewujudkan visinya sebagai pemimpin global dalam industri pertambangan logam di Indonesia, per 31 Desember 2022, grup MDKA memiliki portofolio aset sumber daya mineral antara lain cadangan emas sebesar 35,2 juta ounces, 8,4 juta ton tembaga, 79 juta ounces perak, 13,8 juta ton nikel, dan 1 juta ton kobalt. Tahun ini MDKA menargetkan peningkatan produksi emas dibandingkan tahun 2022. Salah satu sumber utama produksi emas dari grup MDKA yaitu tambang emas Tujuh Bukit yang selama tahun 2022 memproduksi 125.133 ounce emas. Sementara pada 2023, produksi emas dari tambang emas Tujuh Bukit ditakdirkan berada di kisaran 120.000 hingga 140.000 ounces emas. Grup MDKA akan terus melanjutkan eksplorasi proyek tambang tembaga di Tujuh Bukit yang diharapkan dapat memberikan hasil yang optimal. Proyek tembaga di Tujuh Bukit merupakan salah satu proyek tembaga praproduksi terbesar di dunia yang menunjukkan kelayakan teknis dan menarik secara ekonomi. MDKA juga berhasil membukukan kinerja positif pada 3 bulan pertama tahun 2023. Pada periode ini, pendapatan Merdeka Copper Gold tumbuh sebesar 74%. Pada kuartal pertama tahun 2023 menjadi 214,21 juta US dollar. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu yang bernilai 123 juta US dollar.
Peningkatan pendapatan itu berasal dari kontribusi salah satu anak perusahaan MDKA yang baru saja melakukan penawaran umum saham perdana, yaitu PT Merdeka Battery Materials, melalui penjualan ferronickel berkadar rendah. Namun, Merdeka Copper Gold menunjukkan laba yang anjlok sebesar 95,5%, menjadi hanya 3,1 juta US dollar pada kuartal pertama tahun 2023. Di mana di periode yang sama pada tahun sebelumnya bernilai 69,6 juta US dollar. Akhirnya, bagaimana pendapat CEO semua mengenai PT Merdeka Copper Gold? Tulis di kolom komentar. Stay smart, dan kita bertemu kembali di Bicara Saham selanjutnya.